Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Arya Krisna Dipangga dengan NIM 1120056. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan operating system, yang dimana yang pertama, why should learn the operating system, atau dalam bahasa Indonesianya, kenapa kita harus belajar tentang sistem operasi. Dan yang kedua tentang algoritma penjadwalan. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, why should the operating system, kenapa kita harus belajar sistem operasi. Jadi apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Kita lanjut. Kenapa harus belajar sistem operasi? Setelah lebih dari 60 tahun sejarah perkomputeran, telah terjadi pergeseran yang signifikan dari peran sebuah sistem operasi. Perhatikan tabel di samping. Perbandingan sistem dahulu dan sekarang secara sepintas terlihat bahwa telah terjadi perubahan sangat drastis dalam dunia teknologi informasi dan ilmu komputer. Dapat kita lihat, dulu komputer utama itu disebut mainframe, sekarang jaringan komputer personal, dan memori pada dulu beberapa kilobyte, sekarang beberapa gigabyte, dan untuk disk pada dahulu beberapa megabyte dan sekarang beberapa ratus gigabyte. Untuk peraga pada sistem dahulu terminal teks, dan untuk sistem sekarang grafik beresolusi tinggi. Dan untuk arsitektur pada sistem dahulu beragam arsitektur, dan untuk sistem sekarang dominasi keluarga i386. Dan untuk sistem operasi pada sistem dahulu beda sistem operasi untuk sistem arsitektur, dan untuk sekarang dominasi Microsoft dengan beberapa pengecualian. Oke, kita lanjut. Perkembangan sistem operasi selama 40 tahun dengan dua tujuan yang sama. Yang pertama, sistem operasi mencoba mengatur aktivitas komputasi untuk memastikan pendayagunaan yang baik dari sistem komputasi tersebut. Dan yang kedua, menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan jalankan dari program. Oke, kita lanjut. Tujuan dari sistem operasi atau purpose of the operation system. Yang pertama, mengetahui kelemahan dan kelebihan dari suatu sistem operasi. Yang kedua, mampu mencari alternatif untuk mengurangi kelemahan dari sistem operasi tersebut. Dan yang ketiga, memahami penggunaan sumber sistem operasi dan gunanya untuk manusia. Dan yang keempat, membuat terobosan baru untuk meningkatkan perkembangan dari sistem operasi saat ini. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita akan membahas tentang algoritma penjadwalan. Jadi manfaatnya untuk memecahkan suatu permasalahan, terutama pada penjadwalan proses, dan tujuan utamanya meningkatkan kinerja dari sebuah sistem menggunakan kriteria tertentu. Oke, PC atau Priority Scheduling. Priority Scheduling adalah merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Oke, prioritas suatu proses. Yang pertama, time limit. Yang kedua, memory requirement. Yang ketiga, access file. Yang keempat, perbandingan antara MK burst dengan CPU burst. Dan yang terakhir atau kelima, tingkat kepentingan proses. Kita lanjut. Macam-macam PS. Preemptive. Jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankannya, maka proses yang sedang berjalan dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Dan untuk preemptive, menyediakan link proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue unggahan yang nyaman untuk pengembangan dan jalankan dari program. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.